sumur penyegel naga. Halo, Randall. Jangan lupa beberapa hari lagi, gadis yang dikenalkan Amy akan pulang. Iya, Bu, aku sedang menyapu halaman sekarang. Baiklah, lanjutkan pekerjaanmu. Jika kencanmu dengan gadis itu berjalan dengan baik, kami akan membayar uang muka untuk membeli rumah baru di daerah ini agar kamu tidak dipandang sebelah mata lagi. Iya, Bu, aku tutup dulu teleponnya. Randall menutup panggilan itu. Dia menghela napas dan memasukkan kembali ponselnya ke dalam kantong celana. Namun, dia tidak menyangka ponselnya langsung jatuh ke bawah karena tangannya luput memasukkan ponsel itu ke kantong celananya yang masih tertutup. Randall kaget dan buru-buru menangkap ponselnya. Dia membeli ponsel itu khusus untuk berkencan dengan gadis itu. Harga ponsel ini setara dengan gajinya selama 1 bulan. Terkejut karena hal itu, tidak hanya gagal menangkap ponsel itu, dia justru melemparnya semakin jauh. Malangnya, ponsel itu terlempar hingga jatuh ke dalam sumur kering yang berada di halaman rumah. Di dalam benaknya, Randall seketika mengumpat, "Sial." Randall tercengang. Dia tidak bisa menjelaskan bagaimana perasaannya sekarang. Jika itu adalah sumur kering biasa, dia akan langsung masuk ke sumur itu untuk mengambil ponselnya. Sayangnya, itu bukanlah sumur kering biasa. Sumur itu telah ada selama beberapa generasi, dan para orang tua menyebutnya sumur penyegel naga. Sumur penyegel naga adalah tempat keramat yang menahan naga jahat legendaris yang membuat kekacauan di bumi. Bisa dikatakan bahwa desa ini didirikan untuk menjaga sumur keramat itu. Randall ingat, ketika dia masih kecil, kakeknya selalu berdoa di sumur itu setiap kali ada festival. Tentu saja, Randall tidak percaya hal-hal takhayul seperti itu. Namun, dia lahir dan besar di desa ini. Dia sudah berulang kali mendengar legenda tentang sumur penyegel naga itu, jadi ada perasaan takut yang dia rasakan sekarang. Saat itu, Randall tidak tahu harus melakukan apa. Dia baru membeli ponsel itu seminggu yang lalu dengan harga 9 juta rupiah. Semua nomor telepon kerabatnya, termasuk gadis itu, ada di ponsel itu. Akan tetapi, sumur penyegel naga. Dia berdiri dalam diam. Dalam hatinya, dia membatin, "Sial. Persetan, aku harus turun dan mengambil ponsel itu." Akhirnya, setelah berkutat dalam pikirannya, Randall memutuskan untuk turun ke dalam sumur dan mengambil ponselnya. Lagi pula, sumur ini telah kering selama berabad-abad. Tidak ada apa-apa di dalam sumur itu, hanya saja sumur itu cukup dalam. Randall mengambil pengisi daya portabel yang juga memiliki fungsi sebagai senter dari koper. Setelah itu, dia turun ke dalam sumur dengan menggunakan rantai berkarat yang ada di bagian atas sumur. Ada 4 buah rantai di bagian atas sumur. Menurut legenda, rantai-rantai itu digunakan untuk menyegel naga bersisik. Namun, saat melihat rantai yang berkarat itu, Randall tersenyum sinis. Rantai itu lebih kecil dari lengannya. Bagaimana mungkin rantai itu bisa menyegel naga? Apakah legenda itu hanya lelucon? Namun, setelah turun sekitar 6 atau 7 meter ke dalam sumur, Randall merasakan kengerian. Berhubung minimnya cahaya, sumur itu terasa dingin dan juga suram. Saat dia melihat ke bawah, hanya ada 4 buah rantai berkarat yang menjulur ke kegelapan. Gerakan rantai-rantai itu menimbulkan suara yang berisik, seolah ada hal mengerikan yang bisa terjadi kapan saja padanya. Hal ini membuat bulu kuduknya berdiri. Setelah itu, Randall menyalakan senter pada baterai pengisi daya dan lanjut turun. Dalam keadaan seperti ini, waktu terasa berjalan begitu lambat. Dia seakan mati rasa dengan waktu. Randall tidak tahu sudah berapa lama waktu yang berlalu. Dia baru merasakan kakinya menyentuh tanah. Dia sudah sampai di dasar sumur. Namun 1 detik kemudian, Randall tiba-tiba merasa kedinginan dan ketakutan saat melihat situasi di sana. Di dasar sumur penyegel naga, ada sebuah gua batu gamping bawah tanah yang sangat besar dan juga luas. Di dalam gua batu gamping itu, ada sebuah kerangka berbentuk naga dengan panjang sekitar 21 meter yang diikat oleh 4 buah rantai berkarat. Saat itu, jantung Randall seperti hampir meledak. "Ini adalah
Naga bersisik! Randall pun gemetar. Dia mencubit wajahnya sendiri, lagi dan lagi. Akan tetapi, ini bukanlah mimpi. Apa yang dia lihat benar-benar nyata. Saat ini, dia kebetulan berdiri di atas kepala naga bersisik itu. Ukuran kepala itu bahkan jauh lebih besar dari tangki air. Sementara ponsel grafit barunya tergeletak di kepala naga yang sebesar tangki air itu. Randall menelan ludah. Suaranya tegukan ludahnya bahkan terdengar begitu kencang di tempat yang sunyi ini. Dia benar-benar kaget. Ternyata legenda itu benar. Ada seekor naga bersisik yang tersegel di sumur penyegel naga. Butuh waktu lama bagi Randall untuk kembali tenang. Saat dia merasakan rasa sakit yang menusuk di tangannya, Randall menunduk. Telapak tangannya terluka karena rantai berkarat itu dan harus dibersihkan. Lalu dia berjongkok dan mengambil ponsel itu dengan syok. Akan tetapi, pada saat dia mengambil ponsel itu, Randall tiba-tiba menemukan sebuah manik warna putih susu sebesar telur di sebelah ponselnya. Saat itu, cerita beberapa novel fiksi yang pernah dia baca bermunculan di benak Randall. Kata-kata itu muncul di benaknya. Dia membatin, "Ya Tuhan, apakah ini adalah inti naga bersisik yang ada di legenda?" Randall mendesah dalam batinnya. Randall gemetar. Kemudian, tanpa ragu-ragu lagi, dia mengambil manik itu. Darah di tangannya tak pelak mengotori permukaan manik itu. Ketika bersentuhan dengan darah, manik itu seketika melesat dari telapak tangan Randall dan masuk ke dalam tubuhnya. Meskipun Randall terkejut, di saat yang sama, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia seperti mendapat kekuatan pandangan sonar. Ini tidak masuk di akal. Dia melihat manik itu masuk ke dalam perutnya dan berputar pelan di sana. Setiap kali manik itu berputar, ada sejumlah kecil energi uap air yang mengalir dan memperkuat anggota tubuhnya. Dalam sekejap, Randall merasa tubuhnya menjadi begitu kuat sehingga dia bahkan bisa mencabik-cabik seekor harimau atau singa. Kemudian, dia mengambil ponsel yang layarnya sudah retak itu. Tiba-tiba dia mengencangkan genggamannya, lalu ponsel itu langsung remuk. Bahkan, pecahan kaca pelindung ponsel itu sampai berterbangan kemana-mana. Gila! Randall terkejut dengan kekuatan itu. Untungnya, kartu nomor di ponsel itu tidak rusak. Jika tidak, dia akan mendapat masalah. Randall! Randall! Saat itu, Randall mendengar suara Mike Mesa, paman Randall, memanggil namanya dari halaman. Randall pikir Mike pasti memanggilnya untuk makan siang. Mike memanggil nama Randall beberapa kali, tetapi Randall tidak menjawabnya. Kemudian Randall mendengar Mike mengeluh. "Ini sudah waktunya makan siang, kemana perginya bocah itu?" Beberapa saat kemudian, Mike pun pergi. Saat ini, Randall tidak punya waktu untuk menjelajahi apa yang ada di dasar sumur itu. Dia masih bisa menjelajahinya di lain waktu, jadi dia tidak perlu tergesa-gesa menjelajahinya sekarang. Namun, begitu keluar dari sumur, Randall mencium bau yang tidak enak, yang membuatnya ingin muntah. Dia tidak tahu sejak kapan tubuhnya mengeluarkan kotoran seperti sumsum yang berminyak dan menjijikan. Dia membatin, apakah ini yang disebut penyucian wadah? Randall diam-diam mengeluh di dalam benaknya. Sambil mencubit hidung, dia mengambil satu setel pakaian bersih, lalu pergi ke sungai untuk mandi. Desa Mesa dikelilingi oleh pegunungan dan sungai. Tempat ini bisa disebut sebagai tempat harta karun. Penduduk di sana mencari nafkah dengan menangkap ikan, sehingga mereka relatif kaya. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang melarang penangkapan ikan karena adanya aktivitas penangkapan ikan yang berlebihan. Penduduk desa tidak lagi menangkap ikan. Mereka merantau dari desa untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Cuaca hari ini sedang panas. Sekarang adalah jam makan siang, dan Randall tidak bertemu banyak orang saat menuju ke sungai. Beberapa menit kemudian, terlihat sebuah sungai dengan air yang berkilauan. Ada sebuah dermaga kapal di tepi sungai itu. Beberapa kapal nelayan yang sudah usang tampak berlabuh di sana. Selain itu,
Ada juga beberapa burung yang hinggap di kapal-kapal itu. Pemandangan yang familiar itu membuat Randall tersenyum. Dia pun mempercepat langkahnya. Namun saat itu, inti naga bersisik yang ada di perutnya tiba-tiba berputar kencang dan tampak seperti alat pelembab udara yang menyemprotkan air dari udara. Bahkan sungai yang tenang itu juga terpengaruh. Ada banyak kabut yang naik dari sungai itu dan terbang menuju Randall.